sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Saya datang dari seorang bapak bekerja sebagai kuli bangunan. Saat ini beliau sudah ditinggalkan sang istri, meninggal dunia dikarenakan kanker payudara. Dan saat ini harus membesarkan anaknya yang masih berusia 4 tahun tanpa ada peranan sang istri di sampingnya. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Bapak, saya bertemu dengan Bapak Jumaidi. Iya. Bapak sendiri? Iya. Silakan keluar, Pak. Nama saya Jumadi, umur 43 tahun, pekerjaan kuli bangunan. Kerjanya sih ya renovasi rumah, kadang-kadang ngecat, kadang-kadang masang bata, ngenekin. Bapak tinggal di sini hanya bertiga sama anak. Iya. Istrinya kemana, Pak? Udah lama meninggal. Kenapa meninggalnya? Itu kanker Kanker apa? payudara. Sudah lama itu, Pak? Udah ada 2 tahun. Apakah Bapak masih mengingat istri, Pak? Ya dia itu gimana ya? Walaupun sakit tapi nggak ngerasain dia sakit itu. Iya. Karena apa ya? Bapak apa pekerjaannya? Biar kuli bangunan. Kuli bangunan. Hari ini sedang tidak bekerja, Pak? Lagi libur, bareng sama anak libur, Ya. liburan gitu. Di keluarga. Berarti sekarang Bapak sedang ada proyek yang dikerjakan? Lagi ikut orang ya. Lagi ngikut orang ya? Heeh. Berapa penghasilannya, Pak? Ya kurang lebih 70.000 lah. Sewaktu istri masih ada juga Bapak masih bekerja sebagai kuli? Masih. Ini siapa, Pak? Ini anak yang paling kecil. Paling kecil ya?
Bapak gimana perasaannya harus membesarkan anak sekecil ini tanpa ada peranan seorang istri di samping Bapak? Ya gimana ya, mau nggak mau gimana ya, udah tanggung jawab saya gitu. Ada hal yang Bapak tidak bisa lupakan tidak dari cerita seorang istri? Ya emang kalau istri tuh ya ngurusin anak itu paling repot itu. Ya. Tapi dia tetap sabar aja itu ya. Bapak kan penghasilannya sedikit nih. Jika ada proyek baru Bapak ada yang bisa dikerjakan. Kalau misalnya tidak ada bagaimana? Sedangkan anak kan masih membutuhkan biaya, Pak. Ya paling cari yang apa nih yang perlu orang itu, maksudnya nanya orang yang perlu tenaga begitu, tenaga tambahan buat ikut kerja gitu. Iya. Bapak punya utang nggak? Punya sih, Berapa? ada 2 jutaan lebih Buat apa waktu itu minjam? waktu buat ngurusin sama anak istri ini. Ini rumah sewa atau milik sendiri, Pak? Nyewa, Nyewa. iya, Berapa sebulannya? 300.000. 300.000. Berarti suatu istri masih ada, tinggalnya di sini juga? Iya. Lalu Bapak Jumaidi harapannya apa nih saat ini? Nah, saya pengen besarin anak-anak deh dan pintar gitu. Pesan saya, Bapak harus bersabar ya. Walaupun Bapak sekarang ditinggal istri meninggal dunia, tapi bukan berarti Bapak harus terus bersedih. Iya. Karena Bapak mempunyai 2 tanggung jawab, harus membesarkan anak. Coba saya ingin bicara sama yang kecil, boleh ya? Namanya siapa kamu? Hah? Askia. Kamu udah pinter bicara. Kamu umur berapa, nak? 4 tahun. Askia kenapa nangis? Hah? Sayang sama ayah. Sama ibu. Sama ibu sayang. Askia jangan nangis lagi ya. Saskia sehari-harinya ngapain, Pak? Main saja? Iya. Nggak ada yang lain kayak Bapak ajarkan dia untuk berhitung, hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, Bapak belum ajarkan? Kalau malam dia. Kalau malam ya? Iya. Kalau mau maghrib itu ngaji. Kapan mulai dia masuk sekolah, Pak? Mungkin bulan tahun depan ini pas ada kenaikan. Tahun depan, di saat dia berusia 5 tahun. Iya, insya Allah. TK, Pak? Iya. Oh, kamu namanya siapa? Nama kamu siapa? Jalvani. Kamu umur berapa, Jalvani? 11 tahun ya. Kangen sama ibu nggak? Ibu ada pernah berkata apa sama kamu yang kamu tidak pernah lupa? Jaga diri baik-baik. Terus? Mati orang tua. Ibu pernah berkata sama kamu tidak? Kamu anak laki-laki harus bikin ayahnya bangga. Yang mau kamu omongin ke ibu apa? Ya? Jaga adik. Ya? Baik Bapak Jumaidi, tampaknya kedua anaknya sangat sayang sekali sama ibunya. Bapak pun juga sama sayang sama istrinya. Jadi saya tahu yang terbaik buat Bapak Jumaidi saat ini. Ajudan! Bapak, simpel saja Pak ya, sederhana saja. Saya mau Bapak setelah ini harus berdagang Pak. Jangan terus-menerus jadi kuli bangunan. Karena kan penghasilannya tidak cukup. Anak ini sebentar lagi akan sekolah Pak. Bapak harus berdagang, manfaatkan lahan ini Pak.
Bapak bisa berdagang yang manis. Jadi Bapak bisa berdagang sekaligus menjaga anak-anaknya. Bapak bisa buktikan itu? Bisa ya? Baik, saya ucapkan untuk Bapak Jumaidi berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak Jumaidi. Belanjakan Pak, selamat. Bagaimana perasaannya Pak saat ini? Kaget aja gak tahu apa itu. Bapak pasti bingung maksud saya kesini mau ngapain. Takutnya yang bersifat negatif. Iya. Tapi semua dugaan itu salah Pak. Ya, jadi jangan teruslah terpuruk dalam kesedihannya. Bapak harus jadi seorang pengusaha. Bapak bisa kan? Bapak mau dagang apa nanti? Dengan kecil-kecilan dulu itu. Seperti apa kecil-kecilannya? Kopi ini gitu. Bapak mempunyai tugas. Bapak harus habiskan uang 12 juta ini dalam waktu hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Ya, nanti Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya Angel dan satu anggota Brimob di belakang saya, Bapak Ari. Pastinya Bapak Jumaidi akan aman sama di pasar. Jangan lupa kepentingan anak yang paling kecil sama yang laki-laki ini. Sekolahnya juga harus diperhatikan. Jika mempunyai tas yang sudah bolong, beli tas baru, beli sepatu baru, beli seragam, beli alat tulis. Bapak sudah siap? Baik. Dalam tahun ketiga, 1, 2, 3. Bapak silakan belanja. Bapak, minta tolong. Ayo, Pak. Tolong nih, bapaknya udah mau makan. 3 motor. Mana temennya? Pakai helm. Ini Pak helm apa? Pakai helm. Ikutin Mbak ini Par. Iya.